Halo, assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Sehat semuanya ya? Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membuat atau merakit salah satu modul pembangkit generator PWM untuk pemancar AM ya. Nanti apa saja materialnya, alatnya apa saja, alat instrumennya, cara mengukurnya, cara merakitnya, kita pokoknya dari A sampai Z untuk membuat generator hingga driver PWM untuk pemancar AM. Baik ya. Nih contohnya yang sudah jadi seperti ini ya, gini nih. Ini ada contoh generator PWM tapi yang untuk injek sos ya, ini injek sos. Ada juga yang injeknya drain ya, seperti ini nih. Nah, seperti ini nih, injek drain. Nah, biasanya pakai drivernya TLP 250 nih kayak gini. Nah, ini injek drain. Tapi pada kali ini saya mengajak teman-teman untuk merakit pembangkit atau generator PWM untuk yang versi injek sos ya. Ada yang tanya, bagusan mana sih injek sos sama injek drain? Relatif ya. Ada yang bilang, oh drain lebih enak, audionya lebih mungkin lebih halus. Ada juga lebih mudah yang ini, jadi ada plus minus ya. Cuman kalau saya saranin untuk newbie atau untuk awal-awal teman-teman, kalau yang masih baru ya, membuat dari nol pemancar AM PWM, mendingan yang injeknya sos. Tapi kalau misalkan teman-teman sudah punya pemancar, sekarang pemancar yang model lama yang pakai OT, nah biar tidak merubah konsep pemancar yang lama, hanya injeknya nanti OT-nya diganti pakai PWM gitu. Jadi OT-nya diganti pakai PWM, injeknya jadi drain atau dari kolektor. Itu juga bisa. Jadi plus minus ya, mudah. Tapi kalau dari awal banget ya, mendingan kita bikin yang injek sos ya. Oke ya. Ada beberapa material dan instrumen. Instrumen itu kita butuhkan ya yang pasti mungkin ya multitester. Nggak harus begini ya teman-teman. Ada yang kecil, ada yang penting ini hanya untuk skala mengukur berapa sih komponen ini nilainya, bisa ya ohm, resistor atau C gitu kan, bisa, atau nyambung enggaknya pakai ini bisa. Terus kalau teman-teman ada alat counter frekuensi lebih bagus seperti ini ya, mungkin ya saya kebetulan punya ada counter frekuensi seperti ini. Nah seperti ini ya, ini nanti bisa buat counter frekuensi atau osiloskop untuk lihat, nanti untuk lihat spektrum sinusnya nanti seperti apa. Nah terus yang pasti solder ya. Nah saya pakai solder yang kayak gini, teman-teman bisa yang punya aja di rumah. Apalagi ya pasti timah ya, timah ini boleh. Kemudian untuk speaker bisa ya, speaker untuk ngecek bunyinya seperti apa, atau pakai headphone. Nah headphone seperti ini, saya pakai headphone nanti. Oke ya, biar nyobanya lebih gampang. Terus ngukurnya bagaimana nanti kita uji sekalian ya. Oke. Terus materialnya apa aja ya. Nah yang pertama skema dulu, skemanya ya. Skemanya saya sering posting di sosial media, seperti ini bisa lah ya. Nah ini pembangkitnya menggunakan TL 494 ya, biasa seperti 4 biasa. Kemudian penguat audionya saya menggunakan LM741. Kemudian buffer dari penguatan 494 itu saya menggunakan 2N3904 ya, 3904. Kemudian drivernya ini menggunakan BD139 dan 140. Baru nanti ke finalnya ya. Kita sampai cukup dari driver saja. Oke. Nah, komponen-komponennya kita siapin dulu. Komponen kita siapin dulu seperti apa saja ya. Jadi
Ini komponen-komponennya yang dibutuhkan nih, seperti ini nih, kayak gini nih. Ini sudah cukup. Ini cukup sederhana, mudah. Saya yakin nih teman-teman pasti bisa ya, nggak ada yang susah. Komponennya juga mudah, banyak ya. Oke, kita lanjut apa aja komponennya. Nih. Ini komponennya ini selain kita bikin PCB, nah PCB-nya seperti ini. Ya kalau teman-teman bikin pakai PCB yang bonit bisa, nih saya pakai yang fiber juga, semi fiber juga bisa. Jadi nih, dan seperti ini nih tuh. Nah ya, produk didesain dulu. Layoutnya saya sering share di sosial media FB, mungkin teman-teman bisa kira-kira bikinnya seperti itu komponennya ya. Komponen ini mainnya boardnya ya, PCB-nya. Jadi teman-teman biar mudah. Seumpama nggak bisa kayak gini, pakai PCB bolong seperti ini. Nah seperti ini juga bisa teman-teman ya. Yang penting ada skemanya ya, seumpama adanya PCB kayak gini. Atau mungkin pakai PCB biasa di cutter juga, ya biasalah, nggak apa-apa. Oke, lanjut ke komponennya. Komponennya itu nilai resistor nih, dari resistor dulu ya. 1 kilonya itu 5 biji. Ini cukup yang seperempat aja ya, seperempat batan. Biar nggak terlalu penuh rasanya. Jadi 1 kilo 5 biji. Kemudian 4K7 2 biji. Ya 4K7 2 biji. Terus 22 kilo 2 biji. 10 kilo 1 biji. 330 ohm 1 biji. 100 ohm 1 biji. 2K2 1 biji ya. Jadi 2K2 1 biji. Nah, terus ada C-nya. C-nya itu ini berapa nih? 102 atau 122 boleh, 1 biji. Kemudian 562 1 biji. Terus IC-nya ini, IC-nya TL494CN 1 biji. Nah, kalau mau pakai soket boleh, pakai soket ya. Kemudian pakai LM741 1 biji ya. Kemudian buffernya saya menggunakan 2N3904. Oke. Drivernya ini BD139, BD140. Nah, ini ya. Terus ada ini apa nih? VR watt gainer ini sekitar 200 kilo ya. Buat audio, jadi feedback audio penguat gainnya itu 200 kilo. Kemudian untuk VR untuk clocknya, frekuensi clocknya ini cukup 10 kilo ya, 10 kilo. Jadi untuk clocknya 10 kilo. Terus ada dioda 4007 bisa 401 juga boleh, ini yang 1 ampere ya. Terus ada satu relay yang dimapin biasa yang 12 volt kayak gini ya. Terus potensio untuk pulsa 10 kilo. Potensio gainnya boleh 10 kilo, boleh 5 kilo ya. Ini saya coba yang 10 kilo aja biar mudah. Terus apa lagi? Nanti teman-teman bisa coba pakai mic kondensor ya. Terus ada jack Akai kayak gini buat tesnya ya. Nah, terus bisa pakai kabel upscaler ini, kabel mic ya, kabel head yang isi 3, ada kabel head yang isi 2. Kalau seandainya mau panjang ya nanti ada kabel ini ya, bisa kabel kecil-kecil kayak gini buat power supply. Ya, kita rakit ya. Kita rakit aja. Kalau saya udah hafal, mungkin kalau yang belum hafal sambil lihat skema jalurnya. Pokoknya yang penting dipahami dulu ya skemanya. Kira-kira jangan sampai salah. Nah, kita coba PCB-nya ini kita rakit ya.
Tapi yang gampang dulu ya RR-nya dulu. Oke, kita dulu ya. Oh ya, ada satu lagi LED-nya, lampu LED. Ya, ada LED-nya ini. LED boleh yang kecil atau yang besar, boleh ya LED. Ini 1 kilo, kemudian ada 100 ohman. Oke, kita coba ya 100 ohm. Ada 4K7. Kemudian 10 kilo, 1 kilonya. Ini 1 kilonya di sini. Nah, ini paling banyak, sisanya 1 kilo ya. Oke, kayak gini. Terus 1 kilo lagi. Dua K2 sini. Tapi nyolder kayak gini biasanya asik nih teman-teman ya, biasa kalau yang di rumah nih asik ya kalau nyolder kayak gini. 2K2. Oh iya, ada satu lagi nih, kapasitornya belum, elko-elkonya ya. Elkonya ini 10 mikro ya, 10 mikro 16 volt ya, 3 biji. Terus ada lagi 4,7 ya, 4,7 mikro, boleh 50 atau 16 volt minimal, itu 1 biji ya, 1 biji aja cukup. 1 biji. Terus 47 mikro, kita butuh 2 ya, 47 mikro 2 biji. Oke. Terus 100 mikro ya. Ya, 100 mikro 1 biji boleh, atau 2 biji nggak apa-apa. Ya, oke. Nah, resistor oke semuanya. Ini 330. Oke. Di sini ya. Oke ya. Oh ya, satu lagi alatnya ini tang potong. Kita potongin aja ya. Potongin aja.
Sebelum disolder saya senang dipotongin dulu. Kayak gini jadi rapih. Oke, mungkin teman-teman punya tip lain ya. Nggak apa-apa, nggak harus begini. Yang menurut teman-teman mudah. Mungkin versi saya aja yang saya nyaman aja. Mungkin ada yang lebih nyaman. Saya solder dulu baru saya potongin. Nggak apa-apa. Tapi ini sekedar mungkin informasi ya, informasi saya ngamati teman-teman ya. Ternyata teman-teman yang hobi nyolder kayak kita ini biasanya lebih katanya ini menghambat pikun. Ya mungkin juga ya, otak kita terus jadi ini kan konsen gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman ini di rumah banyak kelamun atau nggak ngapa-apa, aktivitasnya nggak ada ya, mending saya saranin ayolah nyolder kayak gini. Oke ya, kita solder lagi ya. Ini ya biasanya saya ada tang jepitnya di mana ya? Oke, karena nggak ada tang jepit ya udah kita pakai ini aja dulu lah ya. Maaf nih teman-teman, nggak boleh kayak gini ya. Nih kayak gini, kita coba ya soldernya. Kita langsung solder aja. Oke ya, sudah. Kita cek dulu ada yang connect enggak nih. Jangan-jangan nanti connect ke body nanti nggak bunyi. Oke, yakinkan ini tidak ada yang konslet. Nah, diodanya di sini buat relay ini. Oke. Oh ya, biasanya ada kalau tegangan satu dayanya ini saya sih satu dayanya ini saya regulate ya. Saya regulator 12 volt. Nah, seumpama yang ini ada yang kepingin lebih besar drive-nya gitu ya. Tegangannya gede misalkan 15 volt ya, di sini dikasih 7812 ya untuk suplai IC 494 sama 741 tuh nggak boleh lebih dari 12 volt, nanti rusak. Pengalaman saya gitu, mendingan gitu. Oke ya, setelah itu kita IC-nya pasang dulu ya. Mana IC-nya? Nah, ini IC 741. Oke, IC 741 kita pasang. Kita solder ya. Solder aja coba. Ya, teman-teman punya versi cara solder yang baik, silahkan kasih saran. Oke, sudah ya. Nah,
Kalau isi 74 atau 494, nah pakai IC, pakai soket nggak apa-apa. Kalau misalkan takut rusak ya udah pakai soket, nggak apa-apa. Kita pakai soket aja ya. Kita pakai soket. Oke, kita solder satu-satu. Oke, sudah bagus ya. Oke. Jadi ini lebih aman kalau pakai soket. Nah itu apa CC-nya nih, LED-nya kita pasang di sini. Ini buat tanda ada satu daya yang sudah masuk. Nah, ini oke ya. Kemudian gennya ini di sini gennya, untuk gennya itu kita pakai VR ini, kadang ini kakinya kurang bagus ya, di kerok aja dulu biar nanti solderannya bagus. Ya teman-teman, ada pengalaman begini? Ya ini kira-kira beginilah, kira-kira punya teman ada pakai larutan songka biar mudah disolder juga nggak apa-apa. Nih kadang-kadang nih susah disolder. Kita pakai 200 kilo ya, nih trimpotnya. Untuk trimpot yang generator frekuensinya ini, clocknya ya, ini 10 kilo aja, 10 kilo. Kemudian yang ini C-nya antara 1 nano hingga 1200 boleh, 1500 boleh. Yang ini 103 5000 hingga 10.000 PF ya, ini bisa ini. Oke, kita coba. Nah, ini kita solder lagi. Oke, kita solder ya, biar nggak lepas. Oke, nah CC-nya nih kita juga kerok juga nih, kadang-kadang kurang bagus ya, kaki-kakinya nih mungkin banyak oksidasinya. Jadi kita bersihin dulu biar mudah disolder. Kayak gini. Oke. Ini 47. Tujuhnya di sini ya. 47. Terus 10 mikro.
10 mikro juga. Ya kita potongin biasa ya tadi. Di sini ya. Oke. Ini udah cukup, satu aja cukup. Oh ya, ini satu lagi di sini apa? 10 mikro juga. Oke. Ya, oke. Oh ya, transistor buffernya. Nih, kita juga kakinya kalau bisa dikerok juga. Tapi ada yang sudah biasanya lapisan timah biasanya ada. Nih mungkin sudah kayak agak lama stoknya mungkin ya. Ini ada oksidasi, jadi kita menghindari kesulitan nyolder, jadi kita bersihin dulu aja. Oke ya, ini buffernya saya menggunakan 2N3904. Relatif sih bisa sih teman-teman, bisa pakai 18 tipe C ya, 18, 15 itu atau sejenisnya, 828, 829 boleh. Ini yang bawah ini BD 140 maaf, yang ini atas BD 139. Ini BD 139 ya. Oke, seperti ini kita solder dulu biar nggak lepas. Mati. Bentar ya. Pompa ya. Aduh, oke. Kita lanjut ya. Kita lanjutkan. Maaf, ada kerjaan rumah. Oke, ini ya. Oke, sudah. Potong, sekarang relay, pasang. Tapi kalau untuk tes sebenarnya nggak usah pakai relay, nggak apa-apa. Tapi ini karena ini kita gunakan untuk mantra AM nantinya, ya teman-teman langsung di PCB. Nah, udah siap dicoba. Nah, ini sudah semuanya. Oh ya, ini resistor 10 kilo. Ini kalau seandainya kita pakai preamp. Nah, ini pakai preamp nanti ya. Kalau teman-teman pakai tune control nih, R10 kilo dicopot ya. Nanti terlalu over. Kadang-kadang cut off di sini. Jadi perlu dicopot aja nanti. Ini hanya untuk tes saja nanti. Nah, ini
Terus oh ya, ini potensio untuk pulsa, ini untuk gen ya. Kita ambil sama aja nih 10 kiloan semuanya. Ya agak rapi. Nah, seperti ini ya. Ya, seperti ini. Oke. Saudara. Sudah? Jadi sudah jadi teman. Kita tinggal coba. Aduh, ini ada konslet. Oh enggak. Kita cek dulu apakah ada yang ini ya, yang konslet. Kita cek dulu semuanya. Nah kayak gini biasa suka-suka ada yang konslet. Nanti kita stres ya kalau nggak ketemu. Waduh, apa nih udah rapi. Tapi begitu coba nggak keluar suaranya. Nah kita coba-coba dulu nih. Jadi sambungan-sambungan ini yakinkan kita itu tidak ada yang konslet ke ground. Ya ini nih kayak gini. Nah solderannya biasanya kita harus pastikan ini di. Selain harus diukur satu-satu boleh kalau mau teliti, daripada nanti komponennya kita pasang rusak. Mendingan kita cek dulu kayak gini ya. Oke ya, yakinkan sudah oke, sudah semuanya. Ini rapi ya. Nah, kita tes sekarang. Nah, inputnya kita kasih kondensor ya, kita cek kondensor. Ini kita pasang kondensor. Nah ya, ini kondensor kecil ya, yang bagus. Kita cek dulu. Oke. Ini. Oke. Kemudian outputnya airnya. Oh ya biarin. Dibuka embernya, dibunuhin mas. Yang belakang juga penuhin, kamar mandi belakang. Aduh, mohon maaf lupa. Asik nyolder, kita tadi menghidupkan pompa manual, ternyata penuh teman-teman. Itulah kadang-kadang ini kalau kita mau solder sebaiknya amankan yang lain-lain dulu ya. Mau masak, kompor, pompa, AC dan lain-lain tuh yakinkan kita itu sudah nyaman. Kira-kira bahaya enggak gitu kadang-kadang ini. Ya. Jangan sampai nanti justru malah ribut sama pasangan gitu ya. Jadi kita nyaman. Oke, lanjut ya. Kita uji coba ini. Kita coba. Oke. Nah, kita coba. Nah, satu daya ini cukup 12 volt ya, teman-teman, 12 volt. Iya. Bentar ya. Nah, saya lebih senang menggunakan headphone seperti ini. Ya, jadi saya pakai headphone kayak gini. Jadi suaranya seperti apa kita lihat. Nah, saya cek. Jadi sudah siap semuanya ya. Nah, ini clocknya nanti kita cek di sini clocknya. Frekuensinya saya senang di frekuensi 100 kHz. Kalau teman-teman ada yang 125, ada yang 50, ada yang 75, silahkan. Ya, itu selera aja nanti. Nah, ini kita pasang dulu IC-nya. IC-nya kita pasang. Terus, nah ini. Daya 747. 494 747. Sorry. Oke, kita lihat. Kita kasih satu daya. Ini
Kita lihat frekuensinya dulu, frekuensi clocknya berapa ini. Nah, kayak gini. Cek dulu. Ini jangan sampai jadi masalah ya nih. Kalau ini nanti konslet. Nah. Oke. Waalaikumsalam. Ajis, masuk Jis. Ini. Lu pakai aja. Ini sama Ganang sana, masuk dalam. Oke. Kita coba ini tes ya berapa frekuensinya. Ah, oke, ada langsung dapat nih. Oke ya. Ini jam 12. Ini di polin aja. Oke. Pasti nih ada suaranya nih, pasti nih, coba nanti ya. Nah, nih. Frekuensinya saya lebih seneng ke di sekitar 100 ya. Nah, sambil kita putar ini VR yang 10 kilo, kita lihat ya counter frekuensinya kita putar. Nah, naik kan? Dia sampai berapa tuh? Sampai 100. Nah, 100 boleh. Sekitar itulah ya. Nah, saya kembali lagi ke sini. Nah, oke ya. Terus ini kan apa? Ini gennya. Nah, ini gen. Nanti kita lihat spektrumnya seperti apa pakai osiloskop ya. Kita cek dulu. Ini kan sama juga kayak gini. Nah, diceknya di sini, outputnya di sini. Kita lihat tuh. Tuh ya. Sambil kita lihat ini putar, nih kita putar itunya, lihat. Oh, lebar kan? Oh, lebar. Nah, kalau kita modulir ini. Nah, ini ya modulir ya. Ini modulir. 1 2 3. 1 2 3. Nah, suaranya nih. Nih. Ya, suaranya nih kayak gini. Kita dengerin ya. 1 2 3. 1 2 3. Bunyi kan? Kenceng? Lihat tuh. Lihat tuh ya, sambil dengerin nih. Aduh tuh. 1 2 1 2. Nah, gitu. Nah, udah sukses ya. Oke. Seperti itu. Jadi mudah ya, dari tadi mulai PCB, nanti desain PCB-nya sih ada lagi ya. Seperti itu aja. Nah, kalau misalkan teman-teman nggak ada headphone, pakai ininya nih. Nih, pakai speaker gitu juga bisa. Cuman speaker biasanya panas ya ininya ya. Kalau pakai headphone nggak terlalu panas. Nah, kemudian yang paling bagus audionya biasanya nih kalau 10 kilo ini jam 12. Nah, pulsanya jam berapa? Jam 12, jam 11. Nah, kita atur gini. Perbandingan ini ya, perbandingan diff per cycle-nya itu antara gelombang atas sama gelombang bawah, kira-kira itu yang paling linear sebegini nih. Ini kalau kita lihat. Nah, ini ya, saya gedein ya. Nah, segini ya, segini paling enak audionya biasanya sekitar jam 9, jam 10, jam 11. Kalau jam 12, nah antara gelombang atas sama gelombang bawah imbang 50%. Ini ya, ini biasanya kalau ini audionya masih imbang aja, tapi masih lebih kuat daripada pakai OT. Kita modulasi sini. Nah, coba kalau sekitar sepertiganya. Nah, kira-kira ini kan sepertiga dari gelombang yang bawah. Kita lihat ya. Jet 1 1. Nah, nanti teman-teman bisa selera. Nah, apa sih yang diatur ini? Ini kan tegangan. Tegangan nanti yang ke arah final RF-nya kita atur pakai pulsa ini. Ya, sebenarnya ini kita ngatur tuh tegangan yang masuk mencatu yang terregulator ke bagian final RF. Nah, nanti dari sini kan untuk ngedrive final PWM. Nah, season berikutnya nanti kita buat sampai ke final PWM-nya. Baik ya. Untuk sementara ini kayak gini sudah cukup.
mudah ya. Saya berharap teman-teman bisa bikin. Durasinya berapa nih? 40 menit ya. Semoga ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Mungkin insya Allah saya mungkin bisa jawab. Yang bisa jawab, kalau yang nggak bisa jawab ya nanti kita lempar ke teman-teman yang bisa jawab. Baik, sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat, tetap semangat. Assalamualaikum.